Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan paparannya. Berikut saya akan menampilkan coding berbahasa Python untuk melakukan prediksi tersebut. Kita terlebih dahulu kita buka dulu browser Google Chrome atau browser yang lainnya, kemudian kita buka Google Drive. Kita arahkan Google Drive kita ke yang dituju. Nah, kemudian diklik baru. Di sini kita buka Google Collaboratory. Nah, di jendela ini kita coba membuka file coding Python. Klik buka notebook. Kalau sudah tersimpan di Google Drive, kita langsung bisa membukanya. Atau jika masih di luar, kita klik upload, cari, kita pilih filenya. Kebetulan filenya udah saya simpan di Google Drive. Di sini tampilkan coding neural network implementation. Berikut akan saya sampaikan prosesnya. Pertama, dalam proyek ini tujuan utamanya membangun jaringan saraf tiruan untuk digunakan dalam memprediksi jumlah kendaraan atau jumlah pengendara sepeda harian. Proses pertama, kita import beberapa library. Terdiri atas NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Setelah proses selesai, lanjut ke menghubungkan Google Drive ke coding. Kita sambungkan Google Drive-nya. Kita pilih email. Proses berlangsung. Nah, di sini telah terhubung antara Google Drive dengan codingan. Bisa dilihat di sebelah kiri. Di sini Drive. Nah, ini isi dari Google Drive. Oke. Selanjutnya loading dan mempersiapkan data. Langkah pentingnya dalam bekerja dalam jaringan saraf tiruan adalah menyiapkan data yang benar. Variabel pada skala yang berbeda menyulitkan jaringan untuk mempelajari bobot yang benar secara efisien. Nah, kita pertama-tama untuk persiapan data, kita load dulu data yang akan kita gunakan, dataset yang akan kita gunakan. Di sini sudah tersedia link, kita coba hapus dulu. Kita ambil dataset di Google Drive tadi. Pertama kita klik Drive, My Drive, terus kemudian kita cari posisi file dataset tadi. Oke, langsung di project akhir. Di sini kita tuju Bike Sharing Dataset. Klik. Nah, sini kita ambil yang Hover CSV. Kita klik salin jalur, copy path-nya. Kemudian kita klik di datepad tadi.
kita paste. Di sini diarahkan ke jalur ke dataset yang akan kita gunakan. Oke, kita eksekusi. Oke, udah masuk. Oke, sip. Kemudian kita mau melihat head dari dataset yang tersebut. Nah, kita tampilkan. Di sini ada instant, date, day, season, year, month, hour, holiday, weekday. Ini merupakan parameter-parameter atau field dataset yang kita tadi. Oke. Tahap selanjutnya memeriksa data. Dataset ini berisi jumlah pengendara setiap jam, setiap hari dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2012. Jumlah pengendara dibagi antara lain pengendara biasa dan pengendara terdaftar, yang jumlahnya pada kolom CNT. Pada kolom CNT ini, jumlah pengendaranya. Kita dapat melihat beberapa baris pertama dari data yang di atas, sebenarnya di atas. Oke, di bawah ini adalah plot yang menunjukkan jumlah pengendara selama 10 hari pertama dan atau lebih dalam kumpulan data. Beberapa hari tidak dapat memiliki tepat 24 entry dalam kumpulan data, jadi tidak tepat 10 hari. Kita dapat melihat biaya sewa per jam di sini. Data ini cukup rumit. Akhir pekan memiliki jumlah pengguna yang lebih rendah dan ada lonjakan ketika orang bersepeda ke dan dari tempat kerja selama seminggu. Melihat data di atas, kita juga memiliki informasi tentang suhu, kelembapan, kecepatan angin. Semua ini kemungkinan besar mempengaruhi jumlah pengendara. Mari kita tangkap semua ini dengan sebuah model. Ini weekday, water sheet, temp, ham, wind speed, casual, dan selanjutnya. Dan kita untuk melihat plotnya, kita eksekusi. Nah, inilah plotnya. CNT ini digunakan sebagai label yang menunjukkan jumlah pengendara. Bervariasi. Oke. Selanjutnya variabel dummy. Di sini kita memiliki beberapa variabel kategorikal seperti musim, cuaca, bulan. Untuk memasukkan ke dalam model kita perlu membuat variabel dummy biner. Hal ini mudah dilakukan dengan menggunakan library pandas dengan menggunakan fungsi getDummies. Kita eksekusi variabel untuk membuat variabel dummy. Di sini terlihat bahwa season terdiri atas true and false. Hour juga sama, true and false, 1 sama 0 diubah menjadi true and false. Dan selanjutnya sampai dibikin 59 kolom. Terus selanjutnya penskalaan variabel target. Untuk membuat pelatihan jaringan lebih mudah, kita menstandarkan setiap variabel kontinu. Artinya kita akan menggeser dan menskalakan variabel sedemikian rupa sehingga memiliki rata-rata 0 dengan deviasi standar 1. Faktor penskalaan disimpan sehingga kita dapat menggunakannya ketika kita akan menggunakan kembali untuk jaringan prediksi. Kita eksekusi. Oke, kemudian selanjutnya membagi data ke dalam dataset ini kita bagi ke dalam set pelatihan, pengujian, dan validasi. Training, validation, dan testing. Kami akan menyimpan data selama kurang lebih 21 hari terakhir untuk digunakan sebagai set uji coba. Setelah kami melatih jaringan, kita akan menggunakan data ini untuk membuat prediksi dan membandingkannya dengan jumlah pengendara yang sebenarnya. Jadi kita mengambil data 21 hari terakhir. Kita eksekusi. Dan selanjutnya kita akan membagi data menjadi 2 set, satu untuk pelatihan atau training dan satu lagi untuk validasi atau validation saat jaringan sedang dilatih.
Karena ini adalah data deret waktu, kita akan melatih data historis, lalu mencoba prediksi data masa depan atau set validation. Kita eksekusi codingnya. Selanjutnya kita akan tahapan selanjutnya kita akan membangun jaringan atau network. Saat membangun neural network dan juga mengatur hyperparameter seperti laju pembelajaran, jumlah unit tersembunyi atau jumlah lintasan pelatihan. Jaringan ini memiliki dua lapisan, lapisan tersembunyi atau hidden layer dan lapisan keluaran atau output layer. Lapisan tersembunyi akan menggunakan fungsi sigmoid untuk aktivasi. Lapisan output hanya memiliki satu node dan digunakan untuk regresi. Output dari node tersebut sama dengan input dari node tersebut. Artinya fungsi aktivasinya adalah fx sama dengan x. Sebuah fungsi yang mengambil sinyal output dan menghasilkan sinyal output. Sebuah fungsi yang mengambil sinyal input dan menghasilkan sinyal output, tetapi memperhitungkan ambang batas, disebut fungsi aktivasi. Kita bekerja melalui setiap lapisan jaringan kita dengan menghitung keluaran untuk setiap neuron. Semua output dari satu lapisan menjadi input untuk neuron lapisan berikutnya. Proses ini disebut perambatan maju. Kita menggunakan bobot untuk menyebarkan sinyal ke depan dan dari input ke lapisan output dalam jaringan saraf. Kita juga menggunakan bobot untuk merambatkan kesalahan ke belakang dari output kembali ke jaringan yang untuk memperbarui bobot. Ini disebut backpropagation. Kita akan membutuhkan turunan dari fungsi aktivasi keluaran atau fx sama dengan x untuk implementasi backpropagation. Jika kita tidak terbiasa dengan kalkulus, fungsi ini setara dengan persamaan y sama dengan x. Apa kemiringan dari persamaan itu? Dan itu adalah turunan dari fx. Di bawah ini kita memiliki tahapan berikut. 1. Implementasikan fungsi sigmoid untuk digunakan sebagai fungsi aktivasi. Tetapkan self.activation function di init ke fungsi sigmoid Anda. Implementasikan operan maju dalam metode retrain. Terapkan algoritma backpropagation dalam metode train, termasuk menghitung kesalahan output. Menerapkan umpan maju dalam metode run. Berikut codingannya. Dari penjelasan di atas digambarkan atau dibuat codingan sebagai berikut. Kita eksekusi. Oke. Eksekusi dep MSA, MSE. Oke. Selanjutnya unit test. Jalankan unit test ini untuk memeriksa kebenaran implementasi jaringan kita. Ini akan membantu kita memastikan bahwa jaringan kita diimplementasikan dengan benar sebelum kita mulai membuat atau sebelum kita mulai mencoba melatihnya. Ini codingannya. Di sini diarahkan ke jalur dataset. Kita ulang lagi proses di atas, proses sebelumnya. Cari kita jalur dataset. Kemudian kita klik, kita salin jalur atau path, kita copy di paste di codingan. Kalau selesai kita coba eksekusi. Dia dihasilkan run 5 test. Oke. Ini kita berhasil. Selanjutnya tahapan melatih jaringan. Di sini akan mengatur hyperparameter untuk jaringan. Strategi di sini adalah untuk menemukan hyperparameter sedemikian rupa sehingga kesalahan pada set pelatihan menjadi rendah, tetapi tidak melakukan overfitting terhadap data. Jika melatih jaringan terlalu lama atau memiliki terlalu banyak node tersembunyi atau hidden node, jaringan dapat menjadi terlalu spesifik pada set pelatihan dan akan gagal untuk mengeneralisasi set validasi. Artinya, kerugian pada set validasi akan mulai meningkat seiring dengan menurunnya kerugian pada set pelatihan atau training set.
Ini juga akan menggunakan metode yang dikenal dengan Stochastic Gradient Descent atau SGD untuk melatih jaringan. Idenya adalah bahwa untuk setiap langkah pelatihan mengambil sampel data secara acak, bukan menggunakan seluruh kumpulan data. Dengan menggunakan lebih banyak lintasan pelatihan atau training dibandingkan dengan penurunan gradien normal. Tetapi setiap lintasan jauh lebih cepat. Hal ini pada akhirnya akan melatih jaringan atau networking jadi lebih efisien. Pertama, langkah-langkahnya pilih jumlah iterasi. Ini adalah jumlah kumpulan sampel dari data training atau pelatihan yang akan kita gunakan untuk melatih jaringan atau network. Semakin banyak iterasi yang kita gunakan, semakin banyak model yang sesuai dengan data. Namun, jika menggunakan terlalu banyak iterasi, maka model tidak dapat mengeneralisasi dengan baik ke data lain. Hal ini disebut overfitting. Ingin menemukan angka di mana jaringan memiliki kerugian pelatihan yang rendah dan kerugian validasi minimal. Ketika mulai melakukan overfitting, akan melihat training loss terus menurun, sementara validation loss mulai meningkat. Berikutnya, pilih tingkat pembelajaran. Ini adalah skala ukuran pembaharuan bobot. Jika ini terlalu besar, bobot cenderung meledak dan jaringan gagal menyesuaikan data. Pilihan yang baik untuk mulai adalah 0,1. Jika jaringan mengalami masalah dalam penyesuaian data, coba kurangi laju pembelajaran atau training. Perhatikan bahwa semakin rendah laju pembelajaran, semakin kecil langkah dalam pembaruan pembobotan, dan semakin lama waktu dibutuhkan jaringan saraf untuk convergen. Terakhir, pilih jumlah node tersembunyi atau hidden node. Semakin banyak node tersembunyi atau hidden yang kita miliki, semakin akurat prediksi yang akan dibuat oleh model. Cobalah beberapa jumlah yang berbeda. Lihat bagaimana pengaruhnya terhadap performa. Anda dapat melihat kamus kerugian atau kamus error untuk mengetahui metrik kinerja jaringan. Jika jumlah ini tersembunyi terlalu rendah, maka model tidak akan memiliki cukup ruang untuk belajar atau training. Dan jika terlalu tinggi, ada terlalu banyak pilihan untuk arah pembelajaran yang dapat diambil. Kuncinya di sini adalah menemukan keseimbangan yang tepat dalam jumlah unit yang tersembunyi atau hidden unit yang Anda pilih. Baiklah, kita coba eksekusi codingnya. Di sini terlihat progres training. Di sini juga ditunjukkan training loss-nya berapa dan validation loss-nya berapa. Kita tunggu prosesnya. Di sini menghasilkan progres tidak 100%, namun progres mencapai 99,9%, ini cukup. Dan training loss-nya 0,302 dan validation loss-nya 490. Terus hasil pelatihan tadi bisa dilihat dan hasil pelatihan tadi atau training tadi bisa dilihat dalam bentuk plotnya atau bentuk grafiknya. Kita eksekusi. Ini bisa lihat segini nih, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke periksa prediksi Anda. Hasilnya kita mau lihat. Di sini gunakan data uji untuk melihat seberapa baik jaringan untuk memodelkan data. Kita lihat hasil prediksinya. Bisa digambarkan sebagai berikut. Di sini warna biru sebagai prediction dan warna orange sebagai data. Selanjutnya kita akan melihat performance dari jaringan yang kita buat. Kita eksekusi codingannya. Di sini diperoleh hasil performance mean absolute error atau MAE sebesar 73,91, mean squared error atau MSE 9871,56,
root mean squared error atau RMSE 99,35 dan R kuadrat skor 0,2291. Dari nilai-nilai ini kita lihat dan kita analisis hasil evaluasi yang diberikan menunjukkan kinerja prediksi dengan detail sebagai berikut. 1. Mean absolute error atau MAE bernilai 73,91. Ini menunjukkan bahwa interpretasi MAE menggambarkan rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan data aktual. Dalam kasus ini, rata-rata kesalahan prediksi adalah sekitar 73,91 unit. Analisisnya, semakin rendah nilai MAE, semakin baik kinerja model prediksi. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan yang moderat dalam skala data yang digunakan. 2. Mean squared error atau MSE bernilai 9.870,56. Interpretasinya, MSE adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi dan data aktual. Karena kesalahan dikuadratkan, MSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan besar. Ulangi, MSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan. Nilainya adalah 9.870,56 unit kuadrat. Analisisnya, nilai ini cukup besar, yang berarti terdapat beberapa titik prediksi dengan deviasi besar dari data aktual. 3. Root mean squared error atau RMSE 99,35. Interpretasi, RMSE adalah akar kuadrat dari MSE, memberikan ukuran kesalahan dalam satuan yang sama dengan data aktual atau unit. Nilainya 99,35 unit. Analisis, nilai RMSE yang tinggi menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kesalahan dalam prediksi cukup signifikan, terutama dalam kasus di mana ada lonjakan atau fluktuasi data aktual. R kuadrat skor 0,229. Interpretasi, R kuadrat mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Nilai R kuadrat berkisar 0 hingga 1, di mana 1 adalah prediksi sempurna dan nilai negatif menunjukkan model lebih buruk dari rata-rata sederhana. Analisis, R kuadrat sebesar 0,229 berarti model hanya menjelaskan 22,9% dari variabilitas data. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang rendah dan mungkin tidak menangkap pola data yang baik. Kesimpulan, kesalahan signifikan. Pertama, kesalahan cukup besar RMSE 99,35 yang menunjukkan prediksi seringkali jauh dari data aktual. Model memungkinkan tidak cukup fleksibel untuk menangkap lonjakan atau pola musiman dalam data. 2. Kinerja model rendah. Nilai R kuadrat yang rendah menunjukkan model tidak dapat menjelaskan sebagian besar variabilitas data. Ada potensi untuk menggunakan pendekatan yang lebih kompleks atau menambahkan variabel penjelas. 3. Langkah perbaikan. Langkah-langkahnya, pertimbangkan model yang lebih kompleks seperti ARIMA, Propet atau model berbasis machine learning, misalnya random forest, gradient boosting, dan neural network. Lakukan analisis tambahan terhadap data. Apakah terdapat tren musiman yang tidak tertangkap oleh model? Dan terakhir, pertimbangkan untuk melakukan hyperparameter tuning jika model memiliki parameter yang bisa dioptimalkan. Untuk langkah perbaikan kita coba untuk membandingkan dengan mengubah hyperparameter. Kita capture terlebih dahulu nilai-nilai hasil performance tadi. Oke, di sini diperoleh capture dari nilai-nilai performance dengan data-data iterationnya 1000, learning rate-nya 0,1, hidden nodes-nya 3, output nodes-nya 1. Kita coba untuk menambah
jumlah iterasi atau perulangan dengan angka 3000 dan hidden node sebesar 4. Oke, kita uji coba. Hal ini untuk mencoba solusi langkah perbaikan nomor 3, poin ketiga. Kita eksekusi codingannya. Oke, di sini berprogres. Kita tunggu progresnya. Di sini prosesnya agak lambat karena kita tambah iterasi dengan jumlah hidden node-nya. Oke, progres 100%. Training menghasilkan nilai 100%. Training loss-nya 0,251 dan validation loss-nya 0,421. Dan kita lihat plotnya, grafik training sama validasinya tidak jauh beda. Kemudian kita cek prediksinya. Tampilannya tidak jauh beda juga. Dan kemudian kita lihat performance-nya. Oke. Dihasilkan angka-angka berikut. Kita lihat dengan performance sebelumnya. Oke. Sebelumnya nilai MAE 73,91, sekarang turun menjadi 68,16. Kemudian mean square error-nya MSE-nya 98.9870,57. Sekarang turun menjadi 84,82. 8482,91. Dan root mean square error-nya RMSE-nya naik menjadi 99, turun dari 99,35 menjadi 92,10. Dan R kuadrat skornya meningkat dari 0,229 menjadi 0,362. Dengan demikian disimpulkan bahwa dengan menambah jumlah iterasi dan node dapat meningkatkan kinerja model secara lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian penjelasan codingan dan paparan analisisnya. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan masukan dan saran akan kami terima sebagai bahan masukan dalam pembelajaran kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.